Shalom, selamat malam. Uh, Perkenalkan, nama lengkap saya Arwanto Mendarana dengan NIM 212027. Saya akan menjelaskan usaha-usaha kecil dengan produk lokal pisang goreng. Karena saya ambil tentang pisang goreng. Yang paling utama itu adalah pisang goreng merupakan salah satu makanan ringan yang banyak ditemukan di Sumba, khususnya di Sumba Timur bagian Ngapu, bahkan makanan di pulau lainnya. Pisang goreng juga merupakan salah satu jenis gorengan yang digemari oleh banyak orang atau bahkan masyarakat terutama di Ngapu. Pada saat musim kemarau seperti sekarang, ini juga sangat cocok untuk kita untuk menjadikan teman di saat kita santai-santai, kita sambil ngopi atau teh bersama keluarga ataupun teman sedekat, kita sambil makan gorengan atau gorengan pisang goreng begitu, supaya seperti pisang raja atau pisang kepok yang sesudah dikupas, kulitnya dipotong-potong sesuai keinginan, kemudian dijemuri dengan adonan kental yang terbuat dari campuran tepung terigu, telur sedikit, garam, gula, air, dan bahan lainnya sesuai kita campurkan dengan sesuai selera begitu. Yang kedua itu sumber daya alam, tentunya adalah pisang goreng kulmer, olahan pisang goreng crispies, dan juga gula kelapa yang merupakan hasil sumber daya alam yang sudah ditemukan di lokasi Wengapu tersebut. Yang ketiga yaitu pengolahan sebuah pisang goreng. Itu dalam usaha ini sangat menyedihkan sehingga banyak orang yang dimanfaatkan peluang tersebut untuk menjalankan kondisi tersebut, kemudian bukan persaingan antara penjual, karena sedangkan di Ngapu sini bukan hanya satu tempat yang menjual pisang goreng, bahkan kalau untuk di pinggir-pinggir jalan situ banyak sekali yang untuk menjual sebuah pisang goreng. Nah, bahkan bukan bos namanya harus di warung kopi atau di mana tempat, atau bukan bahkan di warung-warung besar, tapi di pinggir jalan pun banyak sekali untuk yang menjual sebuah pisang goreng ini. Maka dari itu usaha yang bisa diambil itu banyak diminati pembeli, sebaiknya melakukan inovasi. Misalnya penjual pisang goreng aneka rasa pada tepung pisang atau pilihan topping pisang. Rasa yang belum kita digunakan seperti blueberry, Vigino, atau green tea atau keju. Dengan inovasi ini olahan pisang goreng yang kita tampilkan beda, macam kayak artinya untuk macam kayak kita ambil tentang pisang goreng keju apa dan lain sebagainya untuk biar agak berbeda dari untuk usaha-usaha orang lain begitu. Karena kalau kita hanya ambil tentang pisang goreng itu macam kayak orang itu yang macam kayak yang untuk pembelinya pada pilih-pilih untuk pilih gorengan mana yang harus yang mereka ambil begitu, yang mereka beli. Nah, selanjutnya itu bahan-bahan pembuatan bahan-bahan. Yang pertama itu yang buat pisang tanduk, beli pisang yang lain atau bukan namanya hanya pisang tanduk saja, tapi bisa juga dengan pisang-pisang selainnya begitu. Yang kedua itu 4 sendok makan tepung terigu. Yang kedua 1,5 sendok makan tepung beras. 4
ini 1 sendok makan tepung maizena. Yang kelima, 1 sendok makan gula pasir. Yang keenam, 1 sendok makan margarin. Yang ketujuh itu 1 sendok makan biji wijen. Yang kedelapan, 1/2 sendok itu baking powder. Yang kesembilan itu bisa ditambahkan dengan air. Yang ke-10 dengan minyak goreng. Selanjutnya itu ada cara-cara pembuatan pisang goreng. Yang pertama itu kupas pisang goreng, kemudian boleh pada potong-potong menjadi 4 bagian. Misalnya kita potong-potong dalam 1 buah pisang itu bisa kita potong-potong sesuai selera. Macam kita potong bagi 2, bagi 3, bagi 4 dan seterusnya. Kan tergantung dari kita sendiri yang untuk membuat pisang goreng. Nah, yang kedua itu membuat adonan dengan mencampurkan tepung terigu, tepung beras, tepung maizena, baking powder, gula, dan biji wijen. Kemudian aduk rata, lalu tambahkan margarin dan aduk rata kembali. Nah, artinya kita membuat dalam membuat adonan pisang goreng itu kita harus dicampurkan dengan seperti bahan-bahan yang di atas yang kita sebutkan tadi, merata supaya bisa mengembung gitu. Dan yang ketiga itu tambahkan sedikit air. Nah, kalau untuk kita harus ditambahkan sedikit air itu untuk bisa mengembung untuk ini tepungnya begitu. Pas kita tambahkan air sedikit demi sedikit, kita harus ini rata. Kita harus aduk hingga merata, tidak ada tepung yang mengumpul. Maksudnya itu kalau kita tambahkan air itu, kalau kita sudah mengaduk-aduk supaya tepung-tepung yang ada di ini supaya jangan terlalu mengumpul. Jadi di saat kita adonannya sudah dipakai atau siap untuk kita digoreng atau dikonsumsi, tidak ada ini tepung yang di saat kalau kita goreng begitu, jadi tidak terlalu matang atau dan lain sebagainya begitu. Dan untuk seterusnya tidak terlalu kental. Maksudnya jadi kalau untuk tepungnya atau adonannya tadi yang kita buat itu supaya jangan kental gitu. Dan yang ketiga itu panaskan minyak goreng, masukkan potong pisang ke dalam tepung balur pisang dalam adonan tepung, kemudian goreng dengan api sedang sehingga minyak warna kecoklatan. Artinya kita terlebih dahulu kita harus panaskan minyak goreng gitu. Nah, kalau sudah naik suhu ini supaya kita bisa lebih mempercepat untuk kita membuat pisang goreng gitu. Maksudnya kita mulai menggoreng gitu, bukannya pas kita taruh minyak kita langsung taruh ini sebuah adonan atau pisang goreng gitu, berarti lama sekali untuk matang gitu. Nah, supaya kalau sudah dipanaskan terlebih dahulu minyak gorengnya, dan supaya untuk warna-warna kecoklatan ini kuenya itu supaya garing lebih mantap begitu. Dan apinya itu kita harus disedangkan gitu, jangan terlalu naik apinya. Misalnya kalau kita pakai tungku supaya kita jangan terlalu dengan kayu, terus misalnya kalau kita pakai kompor jangan terlalu kas naik begitu, supaya kalau kita terlalu kas naik berarti artinya pisang itu atau pisang goreng itu ini gosong gitu, cepat-cepat gosong gitu. Dan yang kelima itu ada pisang goreng crispy dengan wijen setiap dinikmati.
Yang keempat itu nama produk pisang goreng. Artinya pisang goreng dikenal sebagai makanan khas orang Sumba, khususnya di Ngapu. Pisang goreng juga sebagai salah satu sumber penghasilan masyarakat. Yang kelima itu desain produk pisang goreng. Kemasan pisang goreng yang dapat digambar pisang dengan plastik bening memiliki tampilan yang menarik dan unik. Kemasan yang terlihat lucu karena terdapat gambar pisang yang terlihat bentuk olahan pisang goreng yang di dalamnya. Selain itu itu juga dengan kemasan stand food. Kita dapat menambahkan ini si perlu untuk fitur tambahnya. Biasanya kemasan ini digunakan untuk olahan pisang yang kering seperti keripik pisang dan lainnya. Artinya dan inilah tampilan plastik atau plastik mika untuk ini. Kalau kita jual, berarti kadang kita pakai plastik mika untuk misalnya kalau kita jualan online itu kita pakai ini plastik mika untuk pakai ini taruh ini pisang goreng itu. Dan keenam itu proses penjualan pisang goreng itu. Pisang goreng sering ditemukan dijual di warung Tegal atau ini warung teh dan warung kopi, dan di pinggir jalan sebagai makanan terdamping teh atau kopi. Saat pisang goreng merupakan makanan yang sangat terkenal di Sumba. Di dalam menjalankan usaha ini tidak cukup hanya dengan menjual pisang goreng dengan cita rasa yang enak dan lezat saja, melainkan dengan membutuhkan promosi. Promosi ini dilakukan tanpa usaha kami menjalankan bisa dikenal banyak orang sehingga mendatangkan banyak konsumen. Promosi bisa dilakukan dengan memanfaatkan keberadaan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Selain itu, kami juga menyebarkan di brosur, memasang banner atau spanduk tersebut. Artinya di saat kalau di saat kalau kita menjual sebuah pisang goreng atau kita menjual apa saja, lamanya kita harus ini jualnya di pinggir jalan atau di warung saja. Kita harus berpikir atau supaya kita bisa lebih laris begitu, untuk artinya ini lebih cepat ini laris begitu. Kita harus menjual online dengan menggunakan kita mempromosikan di sosial media itu dengan menggunakan ini aplikasi Facebook, Instagram, terus YouTube kita mempromosikan, dan di WhatsApp begitu. Atau kita kita menyebarkan di sebuah brosur, kita harus memasang banner atau spanduk begitu. Berarti kita memasang spanduk itu di warung yang kita tempat jual pisang goreng. Dan selanjutnya itu itulah informasi tentang cara usaha pisang goreng dengan modal kecil, dan pada dasarnya usaha ini ada peluang untuk sangat bagus untuk menjalankan. Tinggalnya bagaimana kita menjalankan usaha agar bisa menjalankan dengan lancar. Seputar bagaimana cara untuk usaha yang baik untuk mempromosikan dengan tips dengan produk dengan. Artinya kita menjual pisang goreng itu harus seperti yang saya jelaskan di atas itu tentang kita menjualkan secara online. Bahkan bisa juga kita menjualnya namanya kita harus menjualnya itu di warung saja, tapi bisa kita menjualnya di dalam sebuah aplikasi begitu. Sekian dan terima kasih. Sekian saja video dari saya. Jika kalau ada kata yang kurang mohon dimaafkan.
Untuk itu, ucapkan banyak terima kasih. Shalom, selamat malam.